Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Insya Allah para jamaah haji beberapa hari ke depan telah selesai pelaksanaan ibadah hajinya, dan insya Allah sedikit-sedikit berangsur-angsur akan pulang ke negaranya. Nah, dari situ biasanya pemerintah Saudi itu akan membuka khusus bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan arahan-arahan ya, beberapa hal yang berkaitan dengan umroh. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya berharap sebelum Bapak Ibu melaksanakan suatu ibadah, ini ibadah apa saja, diusahakan supaya memahami betul dan tahu ilmunya, paham. Agar apa? Agar nanti pada saat prakteknya, pertama Bapak Ibu tidak bingung, yang kedua ada kejelasan, dan yang terakhir selain kita jelas, yakin diterima karena sudah tahu ilmunya, tidak ragu-ragu lagi. Nah, itu diantaranya kenapa saya menekankan sebelum beramal, silakan Bapak Ibu supaya mengkaji dulu ilmunya, supaya Bapak Ibu memahami dulu praktek ibadahnya, ya, terutama yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar diterima. Karena masalah ibadah haji maupun ibadah umroh ini Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita ikuti dari Nabi. Ya, dalam hadis dijelaskan, ambillah dariku manasik kamu sekalian. Maksudnya ambillah dariku Nabi manasik kamu sekalian. Berarti kita harus mencontoh praktek ibadah umroh maupun hajinya sesuai dengan yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi. Itu ya. Baik Bapak Ibu, di sini khusus saya akan menerangkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan umroh. Di antaranya adalah larangan-larangan pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh. Karena saya perhatikan masih ada 1-2 orang yang secara tidak sadar, entah itu karena memang dia tidak paham, entah itu karena memang sebelum berangkatnya itu tidak dibekali dengan ilmunya, dia melanggar beberapa aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, ini kalau dilanggar berarti kena dam. Pertama. Yang kedua, bisa saja kalau dia tidak bisa memahami dan tidak melaksanakan rukunnya, baik itu rukun haji maupun rukun umroh, maka tidak sah kalau tidak bisa melaksanakan rukun. Ya, ingat ya, rukun. Kalau rukun umroh maupun rukun haji itu tidak bisa digantikan, tidak bisa dibayar dengan paket jam, tidak bisa. Beda dengan yang wajib. Ada namanya haji itu kan ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau wajib haji, ini sedikit saya akan kupas ya. Wajib haji masih bisa digantikan oleh orang lain. Contoh misalnya pada saat melempar jumroh, kalau memang sekiranya darurat tidak bisa, boleh digantikan. Atau pada saat di Muzdalifah tidak bisa mabit, itu kan kewajibannya, umpama tidak bisa ya, kan ada, tapi sah hajinya asalkan dia mau melaksanakan dah, itu ya. Nah, saking pentingnya mengenai hal ini Bapak Ibu, berarti yang saya akan jelaskan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan umroh. Ingat ya, karena yang mau saya jelaskan ini masalah umroh. Karena tempo hari saya sudah jelas-jelaskan masalah haji, saat ini saya akan menjelaskan masalah umroh, sebab ya, sebentar lagi kan bulan Agustus, September, Oktober, November, itu banyak yang akan melaksanakan ibadah umroh. Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan yang pertama.
pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh, urut-urutannya apa? Urut-urutannya yang pertama yaitu mandi janabah, atau mandi junub, atau mandi ihram. Itu hanya penamaan saja. Kadang orang kalau belum memahami, kok malah mandi janabah, Pak? Saya jelaskan sedikit. Ya. Pada saat seseorang, baik laki dan perempuan, dalam hadis dijelaskan, pada saat akan niat ihram, tuntunannya itu, ya sunahnya melaksanakan mandi janabah. Kenapa dikatakan mandi janabah? Karena ini berlaku juga buat wanita yang sedang haid. Jadi wanita yang sedang haid boleh melaksanakan ibadah umroh. Yang tidak boleh itu adalah melaksanakan sholat. Atau pada saat tawaf juga, jangan melaksanakan tawaf dulu, tunggu sampai tuntas. Diusahakan seperti itu. Makanya kenapa di hadis dijelaskan mandi janabah. Ya. Nah, ini kan kemarin ada yang bertanya, kok mandi janabah, Pak? Boleh, itu hanya penamaan saja. Ya, prakteknya mandi itu yang mandi janabah. Ya. Ada yang mengatakan katanya mandi ihram karena mau melaksanakan ihram, boleh. Itu hanya penamaan saja. Tapi prakteknya ya seperti itu. Namanya mandi janabah. Ya. Nah, mandi janabah ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Baik itu perempuan yang tidak haid maupun yang sedang haid. Silahkan sunahnya melaksanakan tadi mandi janabah atau mandi ihram. Ya. Kemudian setelah itu silahkan ke mikot. Kalau bagi Bapak Ibu yang barangkali melalui paket umrohnya, umpamanya dari Indonesia itu langsung ke Jeddah ke Mekah, berarti nanti bermikot di Yalamlam di atas pesawat. Berarti mandi janabatnya atau mandi ihramnya itu pada saat di rumah boleh. Jadi mandi dulu, mandi janabah, karena nanti pada saat di pesawat tinggal niat saja, niat ihramnya. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu yang dari arah Madinah, ini kalau misalnya Bapak Ibu tuh berangkat dari sini misalnya naik pesawat kemudian ke Jeddah dulu kemudian ke Madinah. Setelah dari Madinah kemudian langsung menuju Mekah. Di Madinah itu biasanya beberapa hari ya beribadah di situ kemudian menuju Mekah karena umrohnya itu kan ke Mekah. Nah, berarti sebelum Bapak Ibu berangkat umroh mandi janabah dulu di hotel atau mandi ihram dulu di hotel. Setelah itu berangkatlah menuju mikot. Orang yang datang dari arah Madinah, mikotnya ada di daerah Dzul Hulaifah, ya, Masjid Bir Ali. Sesampainya Bapak Ibu di Masjid Bir Ali, umpama batal wudhunya, silakan berwudhu kembali. Yang tidak berhalangan atau tidak haid silakan melaksanakan sholat 2 rakaat di mikot tadi. Bagi yang sedang haid tidak perlu melaksanakan sholat yang sedang haid. Setelah sholat 2 rakaat di situ, silahkan Bapak Ibu menuju ke kendaraannya masing-masing. Biasanya naik bis, ya, naik bis, duduk di bis. Sunahnya seperti itu, duduk dulu di kendaraannya. Karena pada saat itu diterangkan dalam hadis Nabi itu kan naiknya naik onta, ya, niatnya itu di atas onta menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Mekah. Pada saat Bapak Ibu sudah duduk di bis, di sini saya ingatkan, bagi laki-laki yang masih memakai celana dalam atau kaos dalam dan sebagainya, selain 2 kain ihram itu silahkan dilepas, karena akan ya, melapatkan niat ihramnya. Karena masih ada tempo hari bapak-bapak ya, diterangkan sama mutoibnya, masih ada nggak yang pakai celana dalam? Ada. Karena mungkin tadi belum memahami, sebelum berangkatnya ilmunya itu belum dipersungguh, belum disiapkan. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah duduk di kendaraan, bapak-bapaknya kalau masih pakai celana dalam dan sebagainya silahkan dilepas. Setelah itu boleh langsung niat sendiri, tidak perlu menunggu aba-aba dari mutawifnya. Sebab yang namanya ibadah umroh ini bukan ibadah berjamaah,
tapi merupakan ibadah sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri. Adapun yang namanya mutawif atau pembimbing itu hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang tadi, ya, yang belum memahami, yang belum tahu dan lain sebagainya, diarahkan. Tapi sesungguhnya dasarnya itu adalah ibadah sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri. Berarti sebaiknya Bapak Ibu sebelum berangkat itu berarti kan harus tahu dulu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, tinggal duduk di kendaraan, silahkan mantapkan di dalam hatinya, niatkan, tancapkan dalam hatinya. Apa niatnya? Niatnya adalah saya ingin melaksanakan ibadah umroh ini karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu namanya niat karena Allah. Kalau hatinya sudah mantap bahwa ibadah ini semata-mata berharap ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ingin mendapatkan pengampunan, ingin mendapatkan pahala dari Allah, itu namanya karena Allah. Berarti sudah benar, sudah pas. Silahkan ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Cukup seperti itu. Setelah Bapak Ibu mengucapkan tadi, melafazkan tadi, labbaik Allahumma umrotan, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Karena apa? Karena Bapak Ibu sedang berihram. Yang membedakan laki-laki dan perempuan hanya pakaiannya saja. Kalau laki-laki hanya 2 lembar kain ihram namanya. Kalau perempuan atau wanita, ya, pakaian ihramnya itu lengkap, boleh pakai celana dalam, ya, pokoknya dalam-dalaman boleh, ya. Pakai pakaian juga bebas. Yang penting pertama harus, ya, longgar, tidak ketat. Kemudian tidak boleh tipis, tidak boleh nerawang, ya, yang syar'i. Adapun untuk warna, silahkan, boleh pakai pakaian putih, boleh pakai pakaian hitam, yang gelap-gelap itu juga boleh, biru tua, biru dongker, umpamanya coklat, boleh. Ya, seperti untuk pakaiannya. Nah, karena Bapak Ibu sedang berihram, tadi kan sudah mengucapkan tadi apa? Berlaku larangan-larangannya, larangan ihram maksudnya. Kalau Bapak Ibu melanggar, ada yang tergantung apa yang dilanggarnya. Ya, namanya kena denda atau kena dam. Nah, di sini saya akan jelaskan apa saja yang harus dijauhi pada saat Bapak Ibu sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Nah, di sini saya tekankan labbaik Allahumma umrotan itu bacaannya atau ucapannya itu berlaku untuk laki dan perempuan sama. Tidak ada bedanya, ya. Di sini saya akan jelaskan yang pertama, dilarang memakai wangi-wangian. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Wangi-wangian yang seperti apa, Pak? Segala sesuatu yang mengandung wangi-wangian, maksudnya kalau kita mau pakai sesuatu, baik itu ke badan, baik itu ke pakaian, perhatikan dulu mengandung wewangian apa tidak. Contoh maksudnya mengandung parfum wangi, tidak. Kalau sekiranya tidak, ya tidak apa-apa, boleh. Umpamanya masuk ke kamar mandi, mau pakai sabun, boleh apa tidak? Boleh, asalkan tidak wangi. Karena kalau sabunnya itu wangi berarti kan mengandung minyak wangi. Cara membuatnya pakai minyak wangi, dikhawatirkan nanti jadi wangi. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang mengandung parfum minyak wangi diusahakan dijauhkan, ya, sementara nggak lama, ya. Nah itu, ya, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, dilarang memotong kuku, dilarang memotong rambut, baik itu rambut di kepala, kemudian seluruh rambut yang ada di badan. Ini juga berlaku untuk laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, dilarang memetik, memotong, mencabut pohon-pohonan di tanah haram. Aslinya ini Bapak Ibu merupakan larangan tanah haram, bukan larangan ihram, bukan. Hanya saja di sini saya ingatkan
kalau Bapak Ibu sedang berihram, kemudian juga melanggar tadi, memetik dan sebagainya, itu juga larangan tanah haram juga supaya dijauhi. Itu ya. Kemudian yang kelima, dilarang berburu, menganiaya, membunuh binatang buruan. Nggak boleh. Pada saat sudah niat ihram atau dalam keadaan berihram, baik itu ihram untuk haji maupun umroh, dilarang berburu, dilarang menganiaya binatang, bahkan mengusir saja, mengusir binatang, menakut-nakuti, ya, diusir sama kita, itu juga jangan. Yang keenam, dilarang bertengkar dan berkata yang kasar. Intinya jangan sampai berantem Bapak Ibu. Umpamanya ya, pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh banyak bercanda dan sebagainya, itu jangan. Karena dikhawatirkan nanti timbul perselisihan, timbul menyakiti, yang mana akhirnya bisa terjadi pertengkaran. Itu supaya dijauhi. Kemudian yang ketujuh, dilarang berbicara porno atau berbicara yang sekiranya mengandung syahwat. Itu jangan sampai. Yang lurus-lurus saja pikirannya, kemudian perbanyak zikir, terutama tadi pada saat Bapak Ibu sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, kemudian lakukan membaca talbiyah. Itu tadi saya lupa. Jadi lanjutkan dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu pada saat tadi setelah membaca atau mengucapkan lafaz niat ihramnya. Nah, itu silahkan dibaca diulang-ulang kalau laki-laki supaya sedikit dikeraskan semangat. Kalau wanita cukup biasa-biasa saja. Itu ya. Kembali ke masalah larangan. Selanjutnya yang kedelapan, dilarang menikah. Kemudian dilarang melamar atau menikahkan, itu juga tidak boleh pada saat sedang berihram. Namun apabila setelah selesai umroh, umpama ada niatan, saya ini ingin nikah di Mekah, boleh apa tidak? Boleh. Tapi dengan catatan tidak sedang berihram. Umpama setelah selesai umroh, boleh, silahkan. Ya. Selanjutnya yang ke-11, dilarang bersetubuh. Ya, dilarang berhubungan suami istri. Nah, di sini saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang pesan satu kamar suami istri supaya dijaga. Contoh yang namanya dijaga, umpama ingin ke kamar mandi, ingin salin pakaiannya atau apanya, silakan salinnya di kamar mandi. Biasanya kan rata-rata hotel di sana tuh kamar mandinya ada di dalam. Jadi jagalah, intinya bagaimana caranya jangan sampai menimbulkan hasrat bagi pasangannya. Itu ya. Selanjutnya, untuk laki-laki dilarang menutup mata kaki. Itu saya sarankan lebih baik pakai sandal saja. Karena sandal ini ya, insya Allah tidak menutupi mata kaki. Kalau dari alas kaki nih. Nah, adapun pakaian ihramnya juga sama. Harus di atas mata kaki. Jangan sampai menutup mata kaki. Kita lanjutkan yang 13. Untuk laki-laki pakaian ihramnya hanya 2 lembar. Hanya 2 lembar. Lembaran, tidak disatukan. Ya, karena tempo hari ada yang menanyakan, Abah boleh tidak pakai celana dalam tapi tidak dijahit, tidak disatukan. Atau barangkali boleh tidak pakai kaos dalam yang dicetak, kan tidak dijahit. Di sini yang dimaksud tidak dijahit itu adalah tidak disatukan, tidak membentuk anggota tubuh. Contoh kalau pakaian ini kan, contoh saya ini pakaian berbentuk tangan. Supaya berbentuk kan dijahit, disatukan. Nah, intinya lebih mudahnya itu adalah bagi laki-laki hanya 2 helai kain ihram. Udah itu saja. Tidak boleh ditambah-tambah pakaian apa saja yang berupa pakaian. Baik itu pakaian dalam, kaos dalam, itu jangan. Ya, seperti itu. Umpama ada yang nanya, kan ada yang jualan, ada yang nawar, itu bagaimana Abah? Dia itu mau jualan. Kan mau jualan kan? Ya sudah, biarkan saja dia mau jualan. Bapak Ibu di sini kan saya kasih kepahaman.
kita ini mau ibadah. Nah, orang yang membuat itu kan yang tidak untung dia laku. Mungkin dia dikiranya, pemikiran dia yang penting tidak berjahit. Tidak perlu kita menyalah-nyalakan yang jualannya, biarkan saja dia jualan. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, jangan dibeli, jangan dipakai maksudnya. Pada saat sedang berihram, cukup hanya 2 helai kain, tapi ini untuk laki-laki ya. Selanjutnya nomor 14, untuk laki-laki dilarang memakai topi, dilarang memakai peci, dilarang memakai sorban nih, kepalanya jangan pakai. Atau segala sesuatu yang menetap di kepalanya itu jangan. Karena merupakan larangan, ada hadisnya. Jangan pakai. Tempo hari Bapak Ibu, pada saat para jamaah itu mampir, tiba di hotel, kemudian laki-lakinya tuh ada beberapa orang pakai batik, pakai kopiah, pakai sorban. Sangat disayangkan. Sudah capek-capek, kemudian biayanya besar. Kenapa sampai melakukan hal tersebut? Karena kan tadi mungkin dari awalnya tidak dipersiapkan ilmunya. Nah, ini jangan sampai sia-sia Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Pengorbanan Bapak Ibu, baik harta, tenaga, pikiran, waktu. Bagaimana caranya supaya berbuah, berbarokah, mendapatkan pahala. Itu ya, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, yang 15, untuk wanita dilarang menutup telapak tangan dan wajahnya itu harus terlihat. Nah, di sini saya jelaskan, diusahakan, ini untuk ibu-ibunya nih, diusahakan umpama sehari-harinya pakai cadar, bagaimana Abah buka? Karena memang itu tuntunannya. Dibuka silahkan, karena harus terlihat wajahnya. Kemudian bagaimana dengan telapak tangannya harus terlihat? Iya betul. Nah, diusahakan jangan pakai sarung tangan. Andai kata Bapak Ibu ingin menutup auratnya, silahkan ada yang semacam alat untuk semacam menutup punggung tangan. Saya lupa namanya, itu bagian wanita biasanya. Namanya apa? Biasanya dikaitkan ke telunjuknya. Ada hanya seperti itu. Jadi hanya telapak tangannya saja yang terlihat. Itu ya, seperti itu. Nah, itulah ya, beberapa larangan yang perlu dijauhi sejauh-jauhnya. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Ingat, yang namanya ibadah umroh ini bagi saya ya, bagi saya mungkin insya Allah Bapak Ibu juga sama ya. Yang namanya ibadah umroh itu pertama butuh waktu. Yang namanya ibadah umroh itu nggak cukup sehari, ada yang 9 hari, 12 hari, ada yang 2 minggu. Kemudian butuh biaya besar Bapak Ibu, jutaan. Yang nggak ada yang 1 juta 2 juta berangkat umroh bisa balik lagi, tidak ada. Sangat disayangkan kalau Bapak Ibu pada saat sudah siap ya, dari segi materi siap, bekal siap, tapi tidak dibarengi dengan ilmunya, khawatir nanti ibadahnya sia-sia. Ibarat orang mau perang, berarti kan harus siap senjata. Atau barangkali bagaimana caranya orang itu mau ke sawah, katanya mau nyangkul, tapi tidak bawa cangkul. Semua pakai apa nyangkulnya? Nah, orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh itu mau ibadah, mau panen pahala. Silahkan dari sekarang Bapak Ibu masih ada waktu, perbanyak belajar manasik umrohnya. Selain itu, perbanyak juga ibadah-ibadah yang lain, yang maksudnya pelajari ilmunya. Karena yang namanya ibadah umroh atau ibadah haji ini kan waktunya cukup lama di tanah suci. Manfaatkan, selain nanti mendapatkan pahala dari umrohnya atau hajinya hari-hari, biasanya juga berusaha bagaimana cara memanfaatkan pahala yang berlipat-lipat pada saat di tanah suci. Karena lipatannya sampai 100.000 lipatan kalau di tanah haram. Itu ya, seperti itu. Dan untuk mempermudah Bapak Ibu ya, yang barangkali yang masih baru ya, baru melihat channel Abah Jojo ini, caranya bagaimana? Barangkali ingin melihat banyak video-video Abah ini, kan lebih dari 200 video. Caranya umpama saya butuh misalnya praktek ibadah sholat hajat umpamanya, kan berarti kan harus melihat video-videonya. Caranya
biasanya di tayangan di HP itu kan ada ya, umpama Abah ini lagi ada di tayangan, di bawahnya ada gambar kecil Abah Jojo, ada tulisan Abah Jojo. Diklik, ya diklik, nanti itu keluar ada tulisan, ada video short, ada macam-macam. Kemudian diklik lagi video, nanti banyak pilihannya, ya. Nah itu untuk mempermudah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ya, saya buat YouTube ini atau video-video mengenai haji dan umroh ini niatnya semata-mata agar mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan pahala jariah dari Allah, ya, untuk saya dan keluarga. Apabila Bapak Ibu sudah klik subscribe-nya, tulisan subscribe itu supaya diklik, harapannya nanti setiap ada video-video baru itu nanti akan timbul di HP Bapak Ibu. Dan nanti ratingnya itu akan tinggi, akan menyebar kemana-mana. Semakin menyebar kemana-mana berarti kan semakin berpahala. Bapak Ibu kalau sudah klik subscribe-nya itu berarti kan juga membantu saya supaya apa? Supaya menyebar. Diniatkan pada saat kliknya itu supaya berpahala. Silahkan boleh. Karena apapun, segala apapun kalau diniati karena Allah ingin mendapatkan pahala dari Allah, nanti Allah akan memberikan pahala. Yang penting niatnya karena Allah, ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh tahun 2023 ini. Abah mendoakan mudah-mudahan, ya, pertama Bapak Ibu semoga diberikan kesehatan, semoga rezekinya dilancarkan, dicukupi bekalnya, ya. Mudah-mudahan uang bekalnya turah-turah, ya. Mudah-mudahan juga bisa memahami ilmu manasik umrohnya dan bisa sukses mendulang banyak pahala di tanah suci, pulang dalam keadaan selamat dan sehat, dan mudah-mudahan, ya, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, mabrur umrohnya, mabrur hajinya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.